Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ahmad Rifanda. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai proyek UTS pemrograman website lanjut, di mana pada proyek sebelumnya atau mahasiswa telah diberikan tugas yaitu membuat sistem informasi pendaftaran kegiatan. Nah, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses view data kegiatan. Terus kemudian yang kedua yaitu proses input kegiatan atau tambah kegiatan. Yang ketiga yaitu proses daftar kegiatan atau pendaftaran kegiatan dari mahasiswa mendaftar ke sistem tersebut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan kondisi ubah status, view detail pendaftar, kemudian delete data kegiatan, plus delete data mahasiswa yang dilakukan di dalam sistem tersebut. Oke, langsung saja kita menuju ke codingannya untuk membuka terminal baru. Nah, di sini sudah saya buka yaitu bagian route, kemudian bagian data kegiatan controller, kemudian yang ketiga yaitu data kegiatan view. Nah, di mana pada ketiga komponen ini, ketiga file ini nantinya yang akan digunakan untuk acuan utama untuk menampilkan data kegiatan utamanya seperti itu. Ini merupakan codingan data kegiatan. Oke, kita buka terminal baru untuk mengakses ke halaman websitenya. Kemudian kita buka server artisannya. Ini kemudian kita klik kontrol, kita copy saja. Kemudian kita buka browsernya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita copy, paste ke sini, kemudian kita akses ke halaman beranda. Nah, di sini. Nah, ini merupakan template lanjutan tugas-tugas sebelumnya. Jadi, di sini saya langsung menggunakan ini, dan kemudian ini merupakan halaman tampilan dari data kegiatan tersebut. Nah, untuk melihat tampilan ini, langsung saja saya jelaskan terkait dengan codingannya, yaitu oke, kita close dulu ini. Kemudian yang pertama, nah ini tampilan utama halaman ini merupakan extend atau turunan dari view template yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Kemudian di sini juga saya membuat tombol button terlebih dahulu yang digunakan untuk nanti admin melakukan tambah kegiatan di sini. Oke, di sini jadi. Nah, ini tombol button kegiatannya dengan ukuran small yang saya gunakan. Terus kemudian, nah, di sini saya juga menambahkan session alert. Di session alert ini digunakan untuk nantinya pada saat ketika data yang ada pada tabel kegiatan ini atau pada data kegiatan ini dilakukan hapus, atau pada saat ketika kita akan melakukan hapus data pada tabel ini atau admin melakukan hapus. Jadi nanti di sini di bagian atas ini nanti akan muncul notifikasi bahwasannya atau alert ketika data tersebut sudah dihapus, seperti itu. Nah, untuk mengetahui session alert ini, saya membuka link yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu ini. Jadi kita teman-teman bisa mengaksesnya ke sini, yaitu kita bisa copy saja, kemudian kita buka di sini. Nah, ini merupakan session alert yang saya gunakan. Nah, di mana kode ini function hapus atau
yang lainnya ini digunakan pada bagian controller. Jadi saya tempatkan ini di bagian controller view data kegiatan. Di sini jika teman-teman tahu ini view data kegiatan. Nah, kode ini saya tempatkan di bagian hapus kegiatan. Ini mana sebelah ini? Nah, delete data. Nah, jadi saya bisa menggunakan kode ini di bagian delete kegiatan ini. Nah, ini return redirect back with alert data kegiatan berhasil dihapus. Nah, jadi di sini kondisinya yaitu yang saya jelaskan, kembalikan kondisi awal back sini dengan alert atau pesan, yaitu data kegiatan berhasil dihapus. Kemudian di bagian session alertnya ini kita letakkan kondisi yang kedua, yaitu jika session alert berhasil, kemudian class alert sukses, atau jika proses yang dilakukan berhasil, maka akan alert tersebut akan berhasil dan ditampilkan kondisi seperti itu, atau pesan bahwasannya data kegiatan berhasil dihapus yang akan ditampilkan pada halaman atas tabel data ini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan tabel seperti ini, saya membuat atau menggunakan data tabel atau templating data tabel untuk menampilkan data yang sedemikian rupa. Nah, untuk templating data sendiri seperti ini, saya juga sudah diberikan linknya oleh dosen saya, yaitu jadi tinggal menggunakan saja. Kita bisa mengaksesnya di datatabels.net. Oke, langsung kita buka datatabels.net ini. Nah, untuk prosesnya yaitu di sini saya mendownload saja. Nah, ini saya download. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih bagian mana saja yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap 4 karena templating saya menggunakan Bootstrap 4 untuk aksesnya. Nah, ini di templating saya. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap 4. Ini 4 CSS. Nah, ini. Jadi templating pada Laravel saya menggunakan Bootstrap 4. Jadi makanya untuk proses downloadnya saya menggunakan Bootstrap 4. Nah, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman, misalkan teman-teman belum menggunakan Bootstrap 4, maka untuk include pada package datanya, package data tabelnya bisa menggunakan Bootstrap 4. Nah, di sini untuk step yang pertama saya menggunakan Bootstrap 4. Oke, saya pilih Bootstrap 4. Kemudian yang kedua yaitu package-nya menggunakan Bootstrap 4, terus kemudian data tables. Nah, ini jika teman-teman ingin memilih menambahkan jQuery atau jQuery 1, require jQuery, don't select either version if you already have it. Jika di versi teman-teman udah ada jQuery-nya 1 atau jQuery 3, nah jadi teman-teman nggak usah memilih. Nah, di sini saya cukup memilih Bootstrap 4 data tables ini. Kemudian untuk extension-nya saya memilih semuanya. Karena apa? Biar kita menggunakan ekstensi yang mana nantinya agar support pada framework kita seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik download saja. Nah, ini download file misalkan seperti ini ya. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian teman-teman ekstrak ini. Nah, ini file downloadnya yang telah saya download terlebih dahulu. Ini bisa teman-teman ekstrak, kemudian letakkan di folder yang telah teman-teman buat di bagian public. Jadi di sini. Nah, ini data tables. Ini file yang telah saya install tadi, langsung saja letakkan di sini. Kemudian ini link yang ada di sini teman-teman copy
dan letakkan di bagian templating. Nah, di sini di bagian sini. Nah, ini data tables nih, CDN ini. Kemudian yang satunya yaitu scriptnya bisa teman-teman letakkan di bagian sini, bagian opsional JavaScript atau jQuery. Nah, letakkan di sini. Oke, ini seperti ini contohnya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu tinggal teman-teman buat tabelnya seperti apa. Kemudian, nah untuk yang pertama di sini untuk headnya saya membuat ini yaitu nomor, nama kegiatan, tanggal, kegiatan, jumlah pendaftaran dan sebagainya. Terus kemudian di bagian body-nya untuk mendefinisikan bahwasanya nomor ini akan bertambah atau melakukan looping dengan sendirinya nanti ketika data terus bertambah. Di sini jadi saya definisikan bahwasanya untuk melakukan perulangan. Jadi di bagian ini nanti nomor saya definisikan yaitu menjadi sama dengan 1, kemudian digandungkan untuk melakukan perulangan. Terus kemudian yang selanjutnya untuk melakukan input data pada halaman ini saya menggunakan ini session for each atau fungsi for each yang digunakan untuk melakukan perulangan PHP dan untuk melakukan perekaman data atau insert data di sini nantinya ketika kita menambahkan data yang akan ditampilkan di halaman ini. Kemudian di sini saya mendefinisikan bahwasanya menampilkan echo. Jadi ini nomor sama dengan plus plus, jadi akan bertambah sesuai dengan ID kegiatan yang akan ditambahkan. Kemudian karena ini kegiatan as kegiatan, nah di sini sudah saya definisikan di bagian input kegiatan controllernya. Jadi kegiatan itu ini DP tabel kegiatan seperti apa, terus kemudian akan ditampilkan di bagian sini. Terus kemudian ini kemudian seperti ini. Terus kemudian ini digunakan untuk menambahkan data ya teman-teman. Jadi ini terus kemudian kegiatan sisa ini dari kegiatan kuota. Nah, kuota ini digunakan untuk mendefinisikan kuota. Terus kemudian sisa ini digunakan untuk mendefinisikan sisa kegiatan yang ada pada database nantinya. Seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan kondisi status dan lain sebagainya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk menampilkan data tabel itu sendiri, di bagian scriptnya ini, nah kan kita ketika mendownload data tabel, maka akan memunculkan script tersendiri seperti ini. Terus kemudian untuk menampilkan scriptnya pada tabel ini, kita menggunakan script ini. Jadi mendefinisikan dokumen yang ada di sini, yang tadi kita inputkan di public adalah ready. Terus kemudian function-nya yaitu kita mendefinisikan data tabel dan data tabel, yaitu nama foldernya ini. Nah, kemudian ini variabel ini, tabel data ini digunakan untuk mendefinisikan bahwasannya ID tabel. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan kelas display seperti itu. Oke. Saya rasa cukup untuk bagian data kegiatan ini. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai input kegiatan atau pada tambah kegiatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di bagian ini, di bagian tambah kegiatan ini, nantinya ketika kita klik ini, maka kita akan diarahkan pada halaman tambah kegiatan. Nah, di mana pada view ini, seperti yang kita lihat bersama-sama di sini ada halaman nama kegiatan, tanggal, dan kuota panitia kegiatan yang disediakan oleh sistem. Nah, ini pada halaman ini biasanya diakses oleh admin seperti itu, atau yang memiliki akses terhadap sistem untuk melakukan setting
mendalam terkait dengan sistem. Terus kemudian pada bagian view tambah kegiatan. Oke. Nah, ini pada bagian tambah view kegiatan di sini seperti biasa kita menggunakan alert session untuk menampilkan bahwasanya nanti ketika proses penambahan data berhasil, maka akan memunculkan pesan di atas ini. Ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terus kemudian pada terus kemudian kita membuat form, dan kemudian form actionnya ini kita menggunakan metode post yang akan dikirimkan ke controller input kegiatan. Nah, di sini. Jadi nanti di sini akan diinputkan ke database. Jadi pada bagian controller itu maka akan mengirimkan data yang telah kita buat untuk dikirimkan ke database seperti itu. Kemudian seperti ini kita menggunakan class validated. Class validated yaitu untuk mendefinisikan bahwasannya setiap form ini nanti akan menampilkan validasi, yaitu untuk mengingatkan bahwasannya setiap kolom atau setiap form ini harus terisi dengan nama kegiatan yang benar atau yang telah disepakati oleh admin. Seperti itu. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Nama kegiatan misalkan bakti sosial. Nah, ini kemudian jadi misalkan nama kegiatannya benar menurut kita, nanti sistem akan memberikan validasi bahwasanya inputan yang dilakukan yaitu benar. Terus kemudian tanggal kegiatan. Nah, ini. Nah, untuk menampilkan date picker ini yaitu atau pemilihan tanggal ini, di sini saya menggunakan beberapa data JavaScript ya, real. Jadi di sini saya mendownloadnya di bagian ini. Date picker ini bisa saya praktekkan di sini. Kita copy saja linknya, terus kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini nanti akan muncul website yaitu datepicker for Bootstrap, digunakan untuk Bootstrap. Jadi nanti jadi apabila kita menggunakan ini, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti itu, seperti yang ditampilkan di Bootstrap. Cuma di sini saya mendownloadnya tidak di Bootstrap, melainkan di website lain. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa lakukan download di sini, download. Terus kemudian sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita save folder. Nah, di sini teman-teman ekstrak, kemudian langsung teman-teman taruh di bagian public. Jadi yang nantinya ini digunakan untuk seluruh seluruh templating yang menggunakan date picker ini, seperti itu. Nah, ini misalkan di sini ya. Ini misalkan saya open. Nah, kemudian di sini kan ada date picker. Terus kemudian di sini ada CSS dan JavaScript. Nah, di sini teman-teman cukup mengambil CSS dan JavaScript-nya. Nah, di sini ada less ini kemarin saya hapus, jadi yang saya pindahkan ke public yaitu hanya bagian ini CSS dan JavaScript-nya aja, seperti itu. Nanti kemudian teman-teman bisa mengaksesnya seperti itu. Nah, kemudian ini tambahan, jika digunakan untuk Bootstrap, teman-teman bisa menggunakan ini, using Bootstrap datepicker JavaScript ini. Call datepicker via JavaScript. Ini digunakan untuk memanggil datepicker menggunakan JavaScript, seperti itu. Dan di sini pada codingan saya, nah ini sudah saya lakukan, yaitu teman-teman di sini scriptnya. Nah, ini untuk mengakses
tadi file JavaScript yang telah saya pindahkan ke bagian public. Di sini teman-teman. Nah, ini tempatnya di bagian resource, CSS, Bootstrap, CSS. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya mendefinisikan bahwasannya input tipenya data. Jadi date atau tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini placeholder-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk alertnya. Kemudian saya menggunakan form validation-nya. Saya mengingatkan bahwa mohon masukkan tanggal kegiatan dengan benar. Kemudian seperti itu. Terus kemudian ini untuk form group-nya. Kemudian ketika sudah, langsung saja kita praktekkan di sini. Nah, misalkan bakti sosial dilakukan pada tanggal 5 bulan 15 bulan 5 tanggal 15 tahun 2020. Terus kemudian kuota anggota panitia kegiatannya yaitu misalkan 3 lah. Langsung saja kita proses. Nah, ini jadi session alertnya sudah muncul. Terus kemudian kita bisa lihat pada bagian data kegiatannya. Nah, pada data kegiatannya ini, karena jumlah pendaftarnya belum ada, maka jumlah pendaftarnya yaitu 0 dari 3. Seperti itu. Jadi, seperti yang ada pada bagian data kegiatan ini. Jadi ini, bagian sisa, kemudian kegiatan kuota. Jadi kuota yang telah saya definisikan terlebih dahulu tadi, yaitu 3. Terus kemudian untuk mengakses jumlah pendaftarnya, di sini ya seperti yang telah saya definisikan di sini. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai daftar kegiatan, yaitu proses pendaftarannya. Nah, untuk proses pendaftarannya di sini saya akan membuka ini daftar kegiatan. Terus kemudian controllernya. Nah, ini. Nah, pada bagian ini seperti biasa ditampilkan bahwasannya session alert digunakan nanti pada saat mahasiswa berhasil mendaftar. Seperti itu. Terus kemudian di bagian ini pula terdapat beberapa form seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nah ini select, yaitu form yang digunakan untuk memilih program studi. Nah, kemudian di sini inilah poin pentingnya, yaitu di bagian misalkan kita akses dulu daftarnya. Nah, di bagian daftar ini nanti ada nih mahasiswa di bagian form-form ini. Terus kemudian di bagian pilih kepanitiaan. Jadi kepanitiaan pada kegiatan apa. Jadi di bagian ini di sini saya mendefinisikan bahwasanya perulangan kegiatan variabel kegiatan as kegiatan. Nah, variabel kegiatan ini didapatkan yaitu pada daftar controller. Di sini saya mendefinisikan bahwasanya kegiatan untuk mendapatkan variabel tersebut di sini di bagian daftar. Jadi saya definisikan bahwasanya di tabel kegiatan tersebut ketika kita sudah mendapatkan tabel kegiatan, kemudian return view atau mengembalikan view tersebut pada bagian daftar kegiatan dengan variabel kegiatan sama dengan kegiatan. Nah, di sini. Jadi di situ saya definisikan bahwasanya variabel kegiatan tersebut adalah kegiatan. Terus kemudian section if, kondisi if, apabila kegiatan sama dengan statusnya tutup, maka melakukan echo atau menampilkan data option value
Jadi di sini karena bentuknya option atau select yaitu, terus kemudian kegiatan ID disable. Jadi kegiatan tersebut tidak bisa diakses apabila status kegiatannya tutup. Kemudian, terus yang selanjutnya yaitu apabila kegiatan tersebut masih dibuka, maka atau kebalikannya ini section value kegiatan nama. Jadi nama kegiatan yang telah didefinisikan di bagian data kegiatan tersebut. Kemudian ini invalid feedback yaitu silahkan pilih. Oke. Baik. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan form pendaftaran ini. Jadi di bagian controller di bagian view kegiatan ini nanti ketika kita melakukan post, yaitu ketika kita melakukan proses, jadi nanti data ini akan diproses pada bagian function pendaftaran, form pendaftaran ini. Nah, ini akan diarahkan ke controller pendaftaran di bagian route pendaftaran, terus kemudian akan diarahkan ke bagian form pendaftaran seperti itu. Ini jadi diarahkan ke pendaftaran, kemudian bagian form pendaftaran. Nah, pada controller ini digunakan untuk memanggil option dari daftar kegiatan. Di daftar kegiatan, kemudian ditampilkan di sini. Nah, apabila data yang dikirimkan ke sini valid, maka akan dikirimkan ke database seperti itu. Nah, di sini juga saya definisikan beberapa variabel, yaitu seperti ini, nama, prodi kegiatan, terus kegiatan ID. Nah, kegiatan ID ini merupakan kegiatan ID kegiatan yang telah ditampilkan pada data kegiatan sebelumnya. Jadi di situ kita mengambil ID kegiatan tersebut. Kemudian di situ juga saya mengubah variabel kegiatan menjadi array. Nah, mengubah kegiatan menjadi array ini digunakan untuk mendefinisikan bahwasannya kegiatan tersebut menjadi lebih sederhana seperti itu. Jika kegiatan sisa kegiatan yaitu 0 atau kegiatan tersebut masih dalam kondisi 0, belum ada pendaftar, maka sisa sama dengan kegiatan sama dengan kuota. Kemudian apabila kondisi ini bisa terpenuhi, maka sisanya tersebut sama dengan 0, maka akan ditampilkan atau alert Anda gagal mendaftar, kuota sudah penuh. Nah, di sini saya menampilkan kembali pada bagian view daftar kegiatan seperti itu. Terus kemudian di sini apabila else atau tidak kondisinya bukan dari ini atau dalam kondisi ini, maka akan ditampilkan pada tabel anggota dan ditambahkan pada tabel anggota. Nah, ini insert name, nama, prodi, dan kegiatan. Terus kemudian pada bagian, nah di sini juga saya mendefinisikan bahwasanya ada variabel row yang digunakan untuk menampilkan kegiatan ID atau menambahkan ID kegiatan pada tabel tersebut. Nih. Jadi variabel hitung ini digunakan untuk menampilkan sisa pada kegiatan atau pada template. Ini data kegiatan. Nah, di sini kegiatan sisa. Di sini nanti akan ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian apabila berhasil, maka akan ini return back kembali ke halaman daftar, namun kemudian ada alert atau pesan bahwasanya kita berhasil mendaftar seperti itu. Nah, di sini saya mencoba mendaftar atau di sini merupakan praktek displaynya, misalkan NIM 1032 dengan nama Irfanda misalkan, terus kemudian prodi sistem informasi kegiatan. Nah, karena di sini masih kegiatannya satu, maka kita hanya bisa memilih kegiatan bakti sosial. Ini kita proses. Nah, ini Anda berhasil mendaftar.
kemudian kita bisa kembali lagi ke halaman data kegiatan di sini. Nah, di sini sudah tampil bahwasanya tadi sisa kegiatan yang ada pada database. Sekarang kita coba PHP MySQL-nya. Nah, ini pada bagian database anggota. Nah, ini sudah ada dengan ID 5, terus kemudian NIM ini, kemudian dengan nama Trivanda, tulis informasi. Nah, kegiatan ID ini merupakan ID kegiatan yang ada pada tabel kegiatannya. Jadi ini kegiatan ID akan digunakan pada kegiatan ID, dan kemudian pada tabel sisa ini merupakan variabel hitung yang tadi telah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi ini digunakan untuk mendefinisikan bahwasannya hitung adalah 1 dari 3. Jadi di sini, nah ini hitung merupakan tabel yang digunakan untuk mendefinisikan variabel tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita coba tambah kegiatan. Nama kegiatannya bersih lingkungan misalkan. Terus kemudian date-nya kita ini, kemudian kuota anggota panitia kegiatan yaitu 2. Kita proses. Nah, ini kemudian kita langsung ke halaman data kegiatan. Nah, pada halaman ini kita bisa mengubah statusnya, yaitu misalkan pada kegiatan bakti sosial kita ubah kegiatannya yaitu tutup. Maka akan muncul alert bahwasanya status kegiatan berhasil ditutup. Terus kemudian selanjutnya yaitu kita mencoba mendaftar. Pada bagian ini ya. Jadi pada bagian kegiatan bakti sosial. Maka misalkan NIM-nya 4, terus kemudian namanya Wira, kemudian prodi pendidikan teknik informatika. Nah, di sini maka karena pada bagian view-nya di disable, apabila kegiatan tersebut ditutup, maka yang ditampilkan hanya yaitu pada bagian bersih-bersih lingkungan, seperti itu. Jadi Wira hanya bisa mendaftar pada bagian bersih-bersih lingkungan, seperti itu. Nih, jadi akan seperti ini. Nah, ini jadi Wira hanya bisa menampilkan daftar seperti ini. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu status. Untuk pada bagian status di sini pada bagian data kegiatan didefinisikan yaitu untuk melakukan ubah status yaitu kegiatan ID. Jadi kita mengambil ID-nya yang digunakan untuk mengubah status. Nah, pada bagian controller ubah status, sebentar, kegiatan kontrol. Nah, ini jadi pada bagian ubah status atau pada bagian update status, pada bagian view kegiatan tadi akan diarahkan ke sini. Nah, di sini saya juga mendefinisikan bahwasanya jika status dikirimkan, yaitu status sama dengan pada database tabel, kemudian pada bagian kegiatan di mana ID sama dengan ID, kemudian kita dapatkan, terus kemudian kita mengubah data status menjadi kondisi PHP sederhana atau penyederhanaan data. Kemudian yaitu mengubah ke array seperti yang dilakukan sebelumnya pada bagian
pendaftaran seperti itu. Nah, di sini definisikan bahwasannya jika status sama dengan 0, maka status dibuka. Jadi, dan sama dengan buka. Terus kemudian, maka jika status kondisinya 0 atau penuh, maka, dan pada saat itu kondisi buka, maka pada data tabel kegiatan, di mana ID kegiatan tersebut, maka akan update status ditutup. Terus kemudian return redirect back, jadi menampilkan halaman tersebut, kemudian kembali dengan status pendaftaran berhasil ditutup. Seperti itu. Jika tidak atau sebaliknya, maka menampilkan data tabel tersebut, kemudian di mana ID tersebut, dan kemudian mengupdate status menjadi buka. Seperti itu. Dan menampilkan pesan bahwasanya status pendaftaran berhasil dibuka. Misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan status yang pada bagian bakti sosial dibuka, maka akan menampilkan alert seperti ini. Apabila statusnya ditutup, maka akan menampilkan alert atau pemberitahuan bahwasanya status pendaftaran berhasil ditutup. Seperti itu. Terus kemudian, yaitu pada bagian view detail pendaftar. Nah, misalkan pada bagian 1, yaitu pada bagian kegiatan bakti sosial. Nah, pada bagian view bakti sosial ini, di sini saya menampilkan yaitu orang yang mendaftar untuk kegiatan bakti sosial, yaitu di sini dengan NIM 1032, yaitu Ahmad Rifanda, Welcome Studi Sistem Informasi. Kemudian kita di sini seorang admin hanya mengecek bahwasannya pada kegiatan bakti sosial sudah ada yang mendaftar. Kemudian admin bisa kembali. Setelah itu di sini saya menjelaskan codingnya pada bagian detail, view detail ini. Terus kemudian, nah, di bagian view detail ini seperti yang saya jelaskan di sini, definisikan di codingan ini, yaitu yang pertama di sini saya menggunakan perulangan data dan untuk merekam data nama kegiatan. Di sini sudah saya beri komen, yaitu di mana kegiatan aspek atau adalah kegiatan, seperti yang saya definisikan di bagian controller sebelumnya, atau di bagian data kegiatan. Kemudian, nah, untuk mendefinisikan data tersebut, saya ambil nama kegiatan tersebut. Kemudian, di bagian detail sendiri, nah, di bagian detail sendiri di sini, saya mendefinisikan beberapa variabel. Yang pertama ID, nama kegiatan, terus kegiatan ID. Seperti itu. Terus kemudian untuk memanggil data nama ini, kemudian saya definisikan terlebih dahulu di sini. Terus kemudian di sini saya juga memanggil yaitu dari tabel kegiatan, yaitu di mana variabel kegiatan saya definisikan pada tabel kegiatan, yaitu digunakan untuk mendapatkan nama pada variabel kegiatan tersebut. Jadi di sini saya melakukan select nama dan kemudian mendefinisikan ID-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan variabel kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan variabel detail dan mengkondisikan data yang akan ditampilkan pada view detail sesuai dengan data pendaftar. Yaitu di sini saya mendefinisikan variabel detail. Variabel detail di mana pada database tabel anggota. Jadi anggotanya yang nanti saya akan tampilkan di bagian detail ini. Terus kemudian di mana kegiatan ID kegiatan yang ada pada tabel kegiatan sama dengan ID anggota. Jadi ini disetarakan terlebih dahulu dan kemudian didapatkan datanya seperti itu. Kemudian saya kembalikan return view detail dan kemudian
untuk menampilkan data detail tersebut dan menampilkan data kegiatan ID sama dengan variabel ID. Seperti itu. Nah, di sini jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kembali lagi di sini untuk menampilkan data tabelnya seperti ini, seperti tampilannya menggunakan bootstrap tersebut ini. Jadi saya memanggilnya menggunakan script ini, dan kemudian ID tabelnya harus sama dengan ID yang dipanggil pada JavaScript itu sendiri. Terus kemudian saya mengkondisikan dengan kelas display-nya itu seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir yaitu pada bagian hapus. Nah, jadi ini jadi di sini sudah saya kelompokkan ya, misalkan yang pertama di sini pada bagian detailnya ya hanya Irfanda yang bisa kita lihat pada bagian bakti sosial. Terus kemudian untuk bagian bersih-bersih gudang, bersih-bersih lingkungan ini ya nanti akan ditampilkan Wira dengan NIM 34 misalkan seperti itu. Terus kemudian untuk menghapus data. Nah, jadi di bagian sini kalau misalkan kita refresh, di bagian kegiatan di sini sudah ada 2 bakti sosial dengan bersih-bersih lingkungan dengan anggota juga 2. Jadi yang pertama si Irfanda ini mendaftar pada bagian kegiatan bakti sosial, sedangkan si Wira daftar pada bagian bersih-bersih lingkungan. Jadi pengkondisian yang saya lakukan di sini apabila saya melakukan hapus terhadap salah satu kegiatan, maka nantinya detail atau database mahasiswa yang telah mendaftar pada bagian kegiatan tersebut akan ikut terhapus. Jadi apabila kegiatannya dihapus, maka mahasiswa yang mendaftar pada kegiatan tersebut akan terhapus. Seperti itu. Jadi misalkan ini pada kegiatan yang pertama, pada kegiatan bakti sosial saya hapus. Nah, ini akan menampilkan alert seperti ini. Kemudian jadi maka hasilnya nanti data Irfanda juga akan ikut terhapus seperti ini. Misalnya kita refresh, nah ini data bakti sosial sudah terhapus, maka data Irfanda juga terhapus seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Oke, yaitu di sini pada bagian data kegiatan. Nah, di sini ada kondisi delay data kegiatan yang kemudian pada web controllernya diarahkan ke untuk mengambil menghapus keduanya, yaitu di sini saya menggunakan patokan ID-nya. Jadi ID nanti digunakan untuk menghapus kegiatan tersebut, ID kegiatan tersebut yang nantinya akan dikaitkan dengan ID mahasiswa yang mendaftar. Ini seperti ini. Jadi ini ID kegiatan, sedangkan nantinya ada ID mahasiswa yang mendaftar. Nah, ini pada bagian controller delay data. Di mana di sini saya yang pertama yaitu mengkoneksikan dengan tabel kegiatan untuk menghapus data kegiatan. Di sini saya mendefinisikan DB kegiatannya dulu. Ini seperti ini, yaitu terus kemudian melakukan function delete pada database. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengkoneksikan dengan tabel anggota untuk menghapus data anggota pendaftar. Nah, karena pada detail di sini sudah saya definisikan bahwasanya hanya mahasiswa tersebut yang terkait dengan atau yang saling terhubung dengan kegiatan pada kegiatan tersebut, maka nantinya saya tinggal menghubungkan antara data kegiatan ini dengan data mahasiswanya. Jadi
nanti ketika salah satu terhapus, maka keduanya akan ikut terhapus seperti itu. Ini, jika salah satu terhapus, maka keduanya akan terhapus. Seperti itu. Kemudian ini seperti biasa saya menampilkan alert bahwasanya data kegiatan berhasil dihapus. Seperti itu. Sekian penjelasan video Project UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. I wanna live, I'm cold inside.